شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta para hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur atas semua limpahan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Limpahan nikmat Islam, iman, limpahan kemauan untuk mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dengan di atas iman dan Islam. Kita dipertemukan dengan salah satu musim besar dari musim-musim kebaikan dalam Islam, yaitu bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan, yang kedatangannya senantiasa dijadikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan wa huwa syahrul mubarak fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabun niran wa tusaffadu syayatin." Sungguh telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang pada waktu itu akan dibuka pintu-pintu surga, akan ditutup pintu-pintu neraka, dan akan dibelenggu syaitan-syaitan yang jahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kedatangan bulan ini sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, dan pantas orang yang memiliki iman bersyukur jika bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Karena bulan ini merupakan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan diri, kesempatan untuk menyempurnakan keimanan, kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dia, bagaimanapun kondisinya orang beriman tersebut, apakah imannya kurang, apakah imannya baik, banyak kekurangan-kekurangan dan dosa-dosanya, maka tetap dia bergembira dengan kedatangan bulan ini, karena bulan ini merupakan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dirinya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika mengomentari hadis ini mengatakan, "Fa'ayyul mu'min, fa kaifa la yubashshirul mu'min bi fathi abwabil jinan, wa kaifa la yubashshirul mudnib bi ghalqil abwabin niran, wa kaifa la yubashshirul aqil bi tasfidi syayatin." Bagaimana mungkin orang yang beriman tidak bergembira ketika pintu-pintu sorga telah dibuka, yang berarti ini merupakan kesempatan amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebab untuk dia mencapai sorga. Dan bagaimana mungkin orang yang banyak berbuat dosa tidak bergembira mendengar pintu-pintu neraka ditutup, yang ini berarti merupakan kesempatan bagi dia untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan bagaimana mungkin orang yang berakal tidak bergembira mendengar pintu-pintu neraka, mendengar para syaitan dibelenggu. Maka seharusnya orang-orang yang memiliki iman meskipun kecil dalam hatinya bergembira dengan kedatangan bulan ini. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala hanya memilih orang-orang yang pantas mendapatkan hidayah darinya untuk bisa bertemu dengan bulan ini di atas keimanan dan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah para ulama terdahulu, orang-orang yang saleh sebelum kita, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan agar dipertemukan dengan bulan yang penuh kemuliaan ini di atas iman dan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama salaf yang bernama Al-Mu'alla Ibnu Al-Fadl mengatakan, "Kanu yad'una Allah azza wa jalla 6 ashhurin ay yuballighahum Ramadan, thumma yad'unahu ba'da dhalika 6 ashhurin ay yataqabbala minhum." Dulunya para orang-orang yang soleh sebelum kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Setelah itu mereka berdoa 6 bulan setelah bulan Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Maka kaum muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah, sudah sepantasnya orang-orang yang beriman yang diberi kesempatan untuk mendapatkan musim kebaikan seperti ini berusaha dia memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ma hiya illa ayyamun ma'dudah.
Tidak lain ini adalah waktu-waktu yang sangat terbatas. Kita masuk ke dalam bulan Ramadan untuk mendapatkan madrasah, mendapatkan pelatihan guna menjadikan ibadah-ibadah yang Allah turunkan kepada manusia sebagai sesuatu yang benar-benar kita laksanakan dengan nikmat, kita laksanakan dengan penuh kegembiraan, bukan seperti yang kebanyakan dirasakan oleh kaum muslimin saat ini ketika mereka merasakan ibadah tersebut sebagai sesuatu beban yang memberatkan, sebagai sesuatu yang mereka terpaksa melakukannya, atau hanya cuma sekedar rutinitas saja. Maka di bulan Ramadan kita bisa bayangkan, kita berpuasa sampai saat ini sudah lebih daripada setengah bulan. Yang kalau kita bayangkan sebelum bulan Ramadan mungkin kita berpikir, mampukah saya untuk melaksanakan puasa yang demikian berat mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dalam kondisi panas lagi terkadang? Mampukah saya untuk melaksanakan sholat tarawih setiap malam 11 rakaat dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, berzikir, membaca Al-Quran? Maka subhanallah, setelah kita jalani semua ini, kita rasakan hati kita menjadi mudah melaksanakannya. Kita rasakan jiwa kita menjadi lapang, terbiasa dengan kebaikan. Ini salah satu di antara hikmah yang agung dari bulan Ramadan. Membiasakan jiwa manusia untuk terlatih melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini merupakan hakikat daripada takwa, yang merupakan hikmah utama daripada disyariatkannya bulan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai takwa. Bukanlah dinamakan takwa orang yang melaksanakan ibadah tapi hatinya merasa berat, hatinya merasa enggan atau terpaksa. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan ibadah kepada Allah dengan kerinduan, dengan merasakan ibadah tersebut sebagai ketenangan bagi hatinya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, pada saat itulah hati manusia menjadi tenang. Nah, hikmah yang agung ini kita dapatkan di musim yang besar ini. Hikmah yang agung ini menjadikan jiwa manusia yang tadinya sulit untuk diajak melaksanakan ketaatan kepada Allah menjadi terbiasa. Maka tujuan utama diturunkan syariat Islam yaitu untuk membahagiakan hidup manusia benar-benar kita rasakan ada pada bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menciptakan alam semesta. Kemudian dialah yang menurunkan syariatnya untuk kebahagiaan hidup manusia. Maka jelas tidak mungkin Allah menurunkan syariat, petunjuk atau agama ibadah yang tujuannya untuk memberatkan hamba-hambanya. Hanya orang-orang munafik yang berat melaksanakan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik melakukan tipu daya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas tipu daya mereka. Jika mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka melaksanakannya dalam keadaan malas-malasan karena hatinya tidak pas, hatinya tidak cocok dengan ibadah tersebut. Mereka berbuat riya kepada Allah dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Ini jelas bukan sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang ketika melaksanakan ibadah, maka ibadah itu dianggap sebagai kebutuhan bagi hatinya. Yang hatinya tidak akan sempurna, tidak akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan kecuali dengan ibadah tersebut. Maka oleh karena itu kebahagiaan yang hakiki di dunia apalagi di akhirat tidak akan mungkin didapatkan oleh manusia kecuali dengan mengisi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, penuh kebahagiaan di dunia.
dan di akhirat nanti kami akan berikan baginya balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Masya Allah, kebahagiaan dan keindahan hidup yang sebenarnya. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan salat yang tadi dianggap berat oleh orang-orang munafik sebagai penghibur dan penyejuk hati beliau. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah." Dijadikan penyejuk bagi hatiku, kesenangan bagi jiwaku ketika aku melaksanakan sholat. Inilah gambaran hatinya orang beriman ketika menerima ibadah. Inilah gambaran hatinya orang yang menerima petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar keadaannya sesuai dengan petunjuk Allah tersebut. Oleh karena itulah kita rasakan semua ini sewaktu kita terbiasa menekuni ibadah. Maka hati manusia, jiwa manusia memang perlu dilatih, perlu diarahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Orang yang berjihad dengan sesungguhnya adalah orang yang berjihad menundukkan hawa nafsunya agar bisa mengikuti ketaatan kepada Allah. Karena nafsu manusia kalau tidak dibiasakan, tidak dipaksa untuk melaksanakan ibadah, untuk mengikuti petunjuk Allah, selama-lamanya dia tidak akan berubah. Selama-lamanya dia akan terus malas. Selama-lamanya dia akan terus menyikapi ibadah tersebut sebagai sesuatu yang berat. Selama-lamanya dia tidak akan sembuh dari penyakitnya. Ini perumpamaannya kata para ulama seperti orang yang sakit dihadapkan padanya makanan yang enak. Bagaimanapun enaknya makanan tersebut dia akan menolak. Karena dia sedang sakit, yang jadi masalah bukan makanannya yang salah, tapi orangnya. Ada organ tubuhnya yang tidak beres sehingga tidak cocok ketika ketemu makanan tersebut. Maka demikian pula Islam yang penuh dengan kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, kata Allah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada apa yang memberikan kehidupan yang baik bagimu. Perhatikan, seruan Allah dan Rasulnya masing-masing pada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya ada satu bagian untuk memberikan kebaikan hidup bagi manusia. Maka barang siapa yang semakin banyak mengisi hidupnya dengan mengikuti petunjuk Allah, berarti semakin sempurna dia melaksanakan kebaikan tersebut. Sehingga kalau ada orang yang punya masalah, ada orang yang sering mengalami problem yang tidak terpecahkan, banyak kesulitan dalam hidupnya, yakinlah itu karena sebab kurang mengisi hidup dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Sebagaimana orang yang saya contohkan tadi, kata para ulama seperti orang yang ketika dihadapkan padanya makanan yang enak, dalam keadaan kondisi fisiknya belum bisa menerima, kurang enak badan, sedang sariawan atau sedang sakit. Dia tidak bisa menerima makanan tersebut, padahal hakikatnya makanan itu enak, karena sedang berpenyakit dirinya. Maka dia perlu mengobati penyakitnya, menyembuhkan dirinya. Setelah sembuh baru dia merasakan makanan tersebut benar-benar lezat. Demikian pula keadaannya ibadah. Maka inilah bulan Ramadan, tempat atau ajang kita membersihkan kotoran-kotoran dalam jiwa. Ajang kita untuk menyembuhkan penyakit dalam hati, agar nantinya kita menerima Islam benar-benar dengan kelapangan dan bahkan kita menginginkannya. Karena iman itu hakikatnya adalah manis dan nikmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam rasulah." Akan merasakan kelezatan iman. Jadi iman itu lezat, iman itu nikmat. Akan merasakan kelezatan iman, kenikmatan iman. Siapa dia? Orang yang ridha Allah sebagai Rabb-Nya, Islam sebagai agamanya, ridha Allah sebagai sembahannya, sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan ridha kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasulnya. Ini menggambarkan bahwa hakikatnya iman itu manis dan nikmat. Berarti orang harusnya berkeinginan untuk melakukannya, tidak perlu dipaksa, bahkan dia mencarinya. Nah, ini yang kita inginkan, agar benar-benar Islam itu kita rasakan sesuai dengan tujuan diturunkannya, yaitu untuk memberikan kebaikan hidup dan kebahagiaan bagi orang-orang yang mengikuti dan mengamalkannya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kesempatan Ramadan yang masih ada sisanya saat ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meraih hikmah tersebut. Dengan setiap kita menjalankan petunjuk Allah, mulai dari ibadah puasa, kita renungkan dan kita berusaha
untuk di situ mengambil pelajaran bahwa hati kita atau jiwa kita perlu senantiasa kita tundukkan pada hari-hari setelah Ramadan agar bisa mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa mengikuti petunjuk Allah, hati dan jiwa manusia tidak akan mencapai kebaikan dan tidak akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Oleh karena itulah senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan kepada kita kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dan kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di bulan suci yang agung ini sebagai utaqa minan nar. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memilih orang-orang yang akan dibebaskannya dari neraka setiap malam pada bulan Ramadan, yaitu orang-orang yang secara perhitungan amalannya kurang, secara perhitungan dia berhak masuk neraka, tapi dengan kemuliaan bulan ini Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang tersebut dan orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan, rahmat dan keberkahan darinya. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengakhiri bulan Ramadan ini dalam keadaan dosa kita diampuni, dalam keadaan amal perbuatan kita diterima dan diberikan pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima ankum ri'in dakhala alaihi syahrul Ramadan fansalafa minhu wa lam yughfar lahu." Celakalah seseorang yang ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan berakhir dalam keadaan belum diampuni dosa-dosanya. Ini adalah orang yang celaka. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini kita meminta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengoreksi diri, introspeksi diri, kita perbaiki keimanan kita. Kita membaca Al-Quran sebagai sumber petunjuk untuk mengobati penyakit hati kita, kotoran dalam jiwa kita. Kita berusaha untuk meraih keutamaan yang sebesar-besarnya di bulan yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memimpin kita untuk senantiasa istiqamah di atas keimanan, di atas Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan dalam diri kita sampai kita meninggal dunia nanti menghadapnya. Saya cukupkan, minta maaf segala kekurangannya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas-jelas disepakati oleh para ulama bahwasanya yang terbaik adalah orang yang melaksanakan sholat 11 rakaat. Karena dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim sudah kita ketahui, ucapannya Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW tidak pernah menambah di dalam bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Di samping itu juga orang yang telah melaksanakan sholat bersama imam, Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya sholat malam suntuk. Oleh karena itu tidak perlu lagi kita menambah setelah ini dengan sholat malam. Cukuplah sholat ini. Kalau kita ingin bangun malam, kita membaca Al-Quran atau melaksanakan sholat sunnah lainnya seperti sholat istikharah atau sholat wudhu, silakan. Sholat-sholat yang lainnya, tapi bukan sholat tahajud. Meskipun pendapat yang kuat, insya Allah itu boleh, tapi lebih utama mencukupkan diri dengan 11 rakaat. Lebih utama mencukupkan diri dengan 11 rakaat. Bagi yang berpendapat yang ingin menambah misalnya, yang tetap ingin melaksanakannya, maka silakan dia melaksanakan 2 rakaat, tapi tidak perlu witir lagi, karena Rasulullah SAW mengatakan la witrana fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. La witrana fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maka mencukupkan diri itu lebih utama. Kalau kita bangun membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain itu lebih afdal berdasarkan keterangan tadi. Iya. Tidak ada satu dalil pun yang mengkhususkan malam Lailatul Qadar itu sudah ada, cuma ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia meninggal dunia sehingga saat ini tidak ada lagi. Tidak ada. Malam Lailatul Qadar tetap ada. Al-Quran menyebutkannya secara mutlak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang bacakan tadi, bahwasanya bulan Ramadan itu padanya ada fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini mencakup semua Ramadan. Oleh karena itulah
apa ini mendapatkan malam 1000 apa ini yang lebih utama daripada 1000 bulan ini merupakan taufik dari Allah. Dan Allah akan memberikan taufik kepada manusia sesuai dengan kesungguhannya. Maka siapa yang berdoa, bersungguh-sungguh, beribadah, berusaha agar apa ini mendapatkan hal-hal yang baik di bulan ini, maka insya Allah sesuai dengan kesungguhan manusia Allah akan memberikan taufik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka itulah yang kami akan berikan hidayah. Jadi hidayah dari Allah tergantung dari kesungguhan manusia. Orang yang tidak peduli, tidak mempersiapkan diri, tidak bersungguh-sungguh, tidak berdoa, bagaimana mungkin dia akan mendapatkannya? Maka berdoalah kepada Allah dan lakukanlah sebab-sebab ya. Apalagi sekarang 10 hari terakhir kita berusaha banyak beribadah, melaksanakan kebaikan di bulan yang agung ini, melaksanakan sholat tarawih, bersedekah dan amal-amal ibadah yang lainnya, membaca Al-Quran, agar semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan malam kemuliaan ini dan kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Mungkin cukup ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.